Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Saudari Darawati di DKI Jakarta, tepatnya di Jakarta Timur bertanya, Insya Allah tahun ini berniat akan pensiun. Di dalam perusahaan kami ada dua pilihan untuk menerima uang pensiun dengan cara sekaligus atau per bulan. Saya berencana untuk mengambil uang pensiun secara bulanan. Namun yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya jika ternyata dana pensiun yang kami terima hasil pengelolaan dari pengembangan saham, obligasi, dan lain-lain. Baik, barakallahu fiik kepada saudari Darawati di Jakarta Timur atas kebersamannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Dana pensiun itu adalah pemberian sebagai apresiasi dari perusahaan, sebagai bentuk penghormatan kepada karyawan yang telah mendedikasikan umur produktifnya untuk perusahaan, untuk instansi ataupun lembaga tempat Anda bekerja. Karena semua orang telah bersepakat bahwa setiap orang itu memiliki umur produktif, yaitu ketika dia masih kisaran umur 20 tahun hingga ada yang 50, ada yang 60 tahun. Sesuai dengan pekerjaan yang dia pikul. Setelah dari itu, maka biasanya tingkat produktivitas manusia itu akan menyusut. Nah, ketika seseorang telah mendermakan, mencurahkan waktu dan hidupnya, masa produktifnya untuk berjuang, membesarkan, untuk kemudian mencurahkan tenaga dan untuk perusahaan tempat dia bekerja atau instansi tempat dia bekerja, maka sudah sepatutnya perusahaan memberikan apresiasi ketika karyawan telah mencapai umur pensiun sehingga dia harus menjalani masa tuanya, akhir-akhir dari hidupnya. Itu dengan cara memberikan pensiun sebagai jaminan, sebagai dukungan atas kepada karyawan tersebut untuk menjalani masa-masa hidupnya di akhir dari fase kehidupannya. Sehingga sistem akuntansi yang berlaku di kantor, bahwa dikatakan bahwa itu potongan sekian persen dari karyawan dan kemudian dari lembaga memberikan tambahan sekian persen, kemudian itu dikelola dan dikembangkan. Maka itu hanya sebatas administrasi keuangan perusahaan saja. Faktanya uang tersebut, baik yang diklaim sebagai potongan gaji karyawan ataupun yang merupakan tambahan dari perusahaan, itu tidak pernah masuk ke rekening, tidak pernah diserah terimakan kepada karyawan. Sehingga itu kalau boleh dikata sebatas janji. Sebatas janji bahwa perusahaan akan mengalokasikan sekian rupiah, yang kemudian itu akan diputar dan dikelola, dikembangkan, dan hasilnya nanti akan disalurkan kepada karyawan dalam nominal tertentu yang bisa dicairkan sekaligus atau dicairkan setiap bulan selama karyawan tersebut masih hidup. Dan ini sekali lagi itu sejatinya adalah pemberian dari perusahaan, bukan milik karyawan, bukan gaji karyawan yang dipotong karena karyawan tidak pernah menerimanya. Sehingga itu adalah pemberian murni. Karena itu adalah pemberian murni, maka karyawan boleh menikmatinya. Walaupun perusahaan mengembangkan dana tersebut dengan proyek-proyek yang bisa jadi itu mengandung unsur riba, bisa jadi di perusahaan-perusahaan atau saham-saham perusahaan yang bergerak di barang haram, maka itu seutuhnya tanggung jawab perusahaan, bukan tanggung jawab karyawan. Wallahu ta'ala.